أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها المسلمون رحمكم الله، اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الآية الأخرى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها المسلمون, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata yang terindah yang pantas dan layak kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita karunia nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada roh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kejahiliaan, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih. Singkat kata, minat zulumati ilan nur, dari alam kezaliman menuju alam yang penuh dengan cahaya Islam. Mudah-mudahan dengan senantiasa dengan memperbanyak selawat kepada beliau, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ayuhan muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih berada di bulan Syawal, bertepatan 22 Syawal 1444 Hijriah. Artinya bulan dalam kesucian, yang mana kita telah sebulan lamanya kita berperang, melaksanakan ibadah puasa, meninggalkan hal-hal yang telah Allah perintahkan, Allah larang atas kita, sehingga hari ini kita mendapatkan satu kemenangan, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan kita. Seumpama seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibundanya, seumpama selembar kertas berwarna putih tanpa ada setitik noda berwarna hitam. Itulah artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kefitrahan, kita kembali kepada kesucian, dan itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah kembalikan kita kepada kefitrahan dan kesucian. Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Namun dengan demikian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi kefitrahan dan kesucian itu kita ulangi, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan bertambahnya dosa dan kesalahan. Memulai lagi menambah noda-noda tinta hitam di atas kertas yang berwarna putih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah
An-Nahl ayat 90 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati laqad haslaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan jangan engkau seumpama perempuan penenun pakaian. Ketika pakaian itu dia tenun rapi, indah, cantik, angkasa, kemudian pakaian yang indah itu terurai kembali. Apa artinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Janganlah ketika Allah kembalikan kita kepada kefitrahan, Allah kembalikan kita kepada kesucian, lalu kita rusak lagi kefitrahan dan kesucian itu. Kita jadikan seolah-olah bahwa Ramadan dan Syawal itu hanya sebagai bentuk formalitas. Nanti ketika berjumpa pada Ramadan, kita beribadah lagi, kita mohon ampun lagi, Allah ampunkan dosa dan kesalahan. Setelah itu kita ulangi lagi dosa dan kesalahan itu. Hanya dijadikan formalitas dan lain sebagainya. Inilah yang paling Allah benci, paling Allah murkai. Karena bentuk taubatnya adalah taubat yang semena-mena, taubat yang hanya di ucapan tadi saja, tapi bukan taubat dalam hati. Tidak menuju kepada tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kesucian itu, untuk menjaga kefitrahan itu, yang harus kita lakukan hadirin yang dimuliakan Allah, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, mari kita jaga kesucian itu dengan menjaga hati yang bersih, hati yang suci. Saudara, hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga kesucian. Kita jaga perbuatan kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan bertambahnya dosa dan kesalahan. Maka jaga hati dari perbuatan-perbuatan yang Allah larang, dari perbuatan-perbuatan yang Allah benci. Jangan lagi ada sifat iri dalam hati kita. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Jangan ada lagi hadirin yang dimuliakan Allah sifat hasad, dengki. Jangan ada lagi sifat ria, membangga-banggakan diri. Kalau tidak aku, kalau bukan karena aku, dan lain sebagainya. Dan jangan lagi ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat sombong pada diri kita. Tak pantas makhluk untuk sombong, karena Allah lah memiliki sifat tersebut. Dalam satu kisah hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu makhluk Allah, manusia yang paling Allah kasihi, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, adalah manusia yang diberikan Allah mukjizat, diberikan Allah nikmat yang tiada terhingga, manusia yang paling kaya hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika berkata kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk berbagi kepada sesama, ya Rabb, sebagai rasa syukurku kepadamu, Engkau berikan aku nikmat karunia yang tiada terhingga. Izinkan aku ya Allah memberikan sebagian rezekiku kepada hambamu, kepada makhlukmu. Izinkan aku memberi makan makhlukmu yang hidup di air. Itu aja doanya, pintanya kepada Allah, bukan yang lain. Hanya bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegur Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, jangan pernah engkau sanggup untuk memberikan nikmat kepada sebagian makhlukku. Kau tak sanggup wahai Sulaiman. Jangan ada sifat sombong pada diri. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi Sulaiman itu bukan untuk sombong di hadapan Allah, tapi sebagai bentuk rasa syukur memberikan makanan yang hidup di air. Ketika Allah izinkan, dia timbun makanan itu di pinggir lautan, bergunung-gunung, tinggi menjulang ke langit.
Tapi seketika hadirin yang dimuliakan Allah, sudah merasa cukup Nabi Sulaiman atas makanan yang dia timbun. Akhirnya dipersilakan. Apa yang terjadi hadirin yang dimuliakan Allah? Satu makhluk Allah yang hidup di air memakan semua makanan yang ditumpu oleh Sulaiman.